Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gua Faiz Riunyan dan Seiyu di sini. oke, jadi di kesempatan kali ini gua dan Seiyu pengen ngebahas nih anime yang paling kami antisipasi untuk musim gugur 2024 yang mana sebentar lagi akan pada tayang ya. Rata-rata tuh tayang mulai awal Oktober ya saya kalau nggak salah ya. Sebenarnya pas kita record kemarin satu udah tayang Udah sih. ada yang tayang, tapi kan mayoritas Oktober kan ya, mayoritas tayangnya. Kalau gua cek di Station, hari ini ada satu, besok Mm-mm. ada satu, lusa nggak ada sih. Tapi beberapa udah Udah ada rata-rata yang emang mulai ya. Oktober. Sama rata-rata kalau gue lihat soalnya rata-rata 3 Oktober, 2 Oktober gitu sih. Ya, jadi mumpung momennya juga baru mau mulai ya musim gugur. Jadi di sini kami mau membahas anime apa aja sih yang paling kami antisipasi nih. Kalau gitu kita langsung aja mulai dari lu dulu kali ya saya. Apa aja sih anime yang paling lu antisipasi untuk musim gugur 2024 nanti nih? Mungkin ya nggak usah banyak-banyak, tiga aja lah ya. Terus paling lu bahas sedikit-dikit aja. Kenapa ini anime paling lu antisipasi. Terus kalau misalnya mungkin ada tambahan kayak yang honorable mention ya, kita bilang honorable mention, ya boleh lah gitu. Sekalian dibahas juga. Silakan sih. Oke, kalau dari gua sih ya ya sesuai lah ya tadi 3 yang ditunggu sama 2 yang honorable mention. Nah, kalau yang enaknya dari mana ya? Dari satu apa dari 3 ya? Dari 3 dulu deh. Ya boleh boleh boleh. Di posisi ketiga tuh ya sebelumnya sebenarnya gue agak bingung awalnya nentuin 3 yang paling ditunggu tuh yang mana karena kalau ngecek di Vol 24 tuh kan bisa dibilang mayoritas sequel gitu. Banyak banget sequelnya. Mau season 2 season 3 ataupun apalah pokoknya banyak. Terus ada juga yang title-title baru yang kalau setahu gue sih manga atau sumber aslinya tuh populer banget gitu dan Hmm, kalau lihat dari trailer tuh bagus-bagus gitu. Jadi agak bingung gitu, tapi gue tetap fokusinnya di sequel dulu sih untuk yang apa ya 3 utama itu. oke oke. Nah, di yang ketiga tuh ada ini apa Sword Art Online alternatif Gangel Online 2. Hmm, kenapa tuh? Lu antisipasi banget tuh Sword Art Online. Eh, Pertama sebenarnya gue nggak expect ini bakal ada season 2 karena kan awal muncul tuh gue kira ya spin off doang gitu. Dan ternyata dia ada season 2-nya gitu ditambah kalau dicek jajaran staffnya sih sebenarnya masih sama kayak di season 1 kemarin. Cuman yang bikin gue tertarik untuk nonton si season 2-nya ini karena studionya pindah. Pindahnya tuh ke A1 Picture yang mana kita tahu A1 Picture kan anak emasnya salah satu lain yang utama nih. Nah, Oh, sekarang spin off-nya tuh diambil mereka juga dan kalau lihat dari trailer yang udah ada sih sebenarnya kalau jauh beda sama season 1. Cuman ya gue berharap bakal bagus aja sih bakal lebih secara bagus ya. visual. Hmm. Karena kan ya arti kata karena Sword Art Online ini kan anak emasnya A1 Picture gitu. Masa sih setengah-setengah mereka garapnya. Benar-benar. Saya kan pakai ini yang season ini pun ternyata bagus gitu digarapnya. Nah, ini harusnya yang anak emas sih bagus gitu. Hmm. Itu yang ketiga. Terus yang kedua tuh sequel juga. Kalau tadi season 2 ini season 3. Ini Oh. season 3 dari Love Live Superstar. Nah ini Ah, kenapa gua masukin di posisi kedua karena entah kenapa dari semua seri Love Live tuh yang Superstar ini lebih unik aja gitu ceritanya dan lebih masuk akal gitu dalam artian ya ceritanya tuh kalau misalkan ditarik ke realitas lebih masuk akal gitu daripada Love Live sebelumnya gitu dan dramanya lebih ngena gitu. Makanya gue penasaran gitu karena di season 1 season 2 tuh cukup di season 1 terutama cukup bikin tertarik gitu di 2 oke. Nah, kayaknya mungkin di season 3 pun bakal bagus sih harusnya. harusnya ya. Tapi nggak tahu. Ya, soalnya yang udah-udah season lanjutannya nggak semuanya bagus sih tapi ya siapa tahu. Hmm. Ya, terus yang pertama yang paling ditunggu tuh ada nah kalau yang tadi season 2 season 3 ini season terakhir. Berurut ya jadinya. Yang paling ditunggu tuh final seasonnya dari Beastar. Yang kalau kata orang anime Furi. Nah, Betul memang. iya emang sih nggak salah sih emang binatang semua kan penggambarannya. Ya, ini
Gue sebenarnya tuh tertarik sama Beastar tuh karena premis yang dia angkat sih. Dia tuh kan sebenarnya ngangkat soal rasisme, perbedaan budaya gitu. Kalau Hmm, misalkan kita terjemahin ke kehidupan sehari-hari, cuman karena ini furry, mereka ngangkatnya tuh soal karnivora sama herbivora. hmm. Dan ternyata gue kira bakal panjang gitu, ternyata di season yang ketiga ini tuh bakal jadi season final. Dan ya gue Ah, penasaran sih endingnya gimana, apakah karnivora dan herbivora akan berteman atau gimana kan? Kayaknya menarik hmm, sih. benar benar benar. Kan kalau gue cek di posternya ternyata dia tayangnya dibagi dua part sih. Part satunya tuh musim ini, terus part 2-nya tuh masih coming soon. Nah, Oh, jadi itu nggak berlanjut ke winter ya untuk part 2-nya ya? ya tulisannya sih masih coming soon ya di Kemungkinan ya, posternya. masih belum pasti juga sih ya. Oke, oke. Gitu sih. Yang apa ya, top 3 yang paling ditunggu. Mau lanjut ke lu dulu atau langsung honorable mention nih? Kayaknya lanjut ke lu dulu deh. Gue dulu aja ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau dari gue ya, eh Seiyu kan tadi kebanyakan ini ya sequel ya. Kalau gue nggak, justru judul baru. Gue mulai dari yang ketiga juga deh, dari yang ketiga. Sebenarnya sih gue nggak, pas waktu ini kan nanti akan jadi postingan di Instagram juga, tapi gue merasa ini kayaknya asik nih kalau kita bahas untuk di YouTube ya, ini khusus untuk YouTube gitu kan. Kayaknya asik, jadi ya udah, gua nulis aja satu satu sampai tiga gitu kan. Tapi sebenarnya kalau gua nggak berurutan sih. Nulis mah nulis aja, tapi nggak apa-apa. Gua dari nomor tiga dulu ya. Nomor tiga itu gua ada judulnya itu Kekong Surute Honto Desu Ka, atau kalau bahasa Inggrisnya Are You Really Getting Married? Ini adalah romance drama ya, atau romance doang gitu, gue lupa sih di My Anime List. Pokoknya intinya romance. Jadi ceritanya ini eh tentang pernikahan palsu sih, Mhm. pernikahan palsu. Komiknya udah tamat. Itu tuh yang bikin komiknya tuh Wakaki Tamaki ya, yang bikin serinya The World Gods Only Know. Hmm. Nah, iya itu. Nah, ini dia bikin seri romance judulnya Kakung Surute Honto Deska. Jadi tentang pernikahan palsu, di mana orang yang bener-bener sama-sama kayak apa ya istilahnya ya, kurang bisa bersosialisasi sama orang lain. Kurang bisa bersosialisasi sama orang lain, tapi karena tuntutan pekerjaan, yang apa, untuk menghindari tuntutan pekerjaan yang mereka kan kayak kerja, ini gue sedikit cerita premis awalnya ya. Mereka kerja di perusahaan, di agen, apa namanya, agen travel. Nah, jadi si agen travel ini buka cabang di luar negeri lah gitu. Nah, yang mau dijadiin kepala cabang itu diambil dari yang masih single. Nah, akhirnya si apa, si karakter cowok sama karakter ceweknya ini memutuskan untuk pura-pura nikah gitu. Nah, itu untuk premisnya. Nah, kenapa ini gua tunggu ya, karena gue baca komiknya udah sampai tamat. Gue suka bagaimana ceritanya. Walaupun di awal tuh kayak mungkin agak kesel gimana gitu ya, tapi sampai ending menurut gua oke banget itu. Terus kalau live actionnya gue baru nonton episode satu jujur. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk nonton live actionnya juga, bisa di Prime Video ada, itu namanya Map of the Wedding. Judulnya agak beda ya sama judul komik dan animenya. Oke, gitu. Lanjut yang kedua, ada Aono Hako atau Blue Box. Nah, ini udah terbahas ya sebenarnya di episode terbaru podcast kita yang kemarin ya, saya ya, yang di season 3 episode 5 yang ngebahas perbedaan genre romance. Ini juga romance, tapi Aono Hako itu romance sport, eh di mana menurut gue ini bagusnya itu dia nggak terlalu fokus di romance-nya, tapi lebih fokus di apa namanya, di progres sportnya. Jadi si karakter utama cowoknya itu si Taiki, dia atlet badminton. Terus karakter utama ceweknya itu Chinatsu, seniornya Taiki di sekolah, dan dia adalah atlet basket. Nah, jadi masing-masing tuh punya tujuan, istilahnya. Dan Taiki juga bukan tipikal orang yang jago banget olahraga gitu. Enggak gitu kan. Di awal-awal ya udah ditunjukin gitu kan. Nah,
Jadi masing-masing tuh mereka punya tujuan kayak Taiki mau fokus di turnamen badmintonnya, Chinatsu fokus turnamen basketnya. Romance-nya itu mengikuti gitu. Romance-nya itu mengikuti dan menurut gua sampai saat ini gue ngikutin komiknya di Manga Plus, tapi di Indonesia juga terbit komiknya kalau teman-teman mau baca. Itu gue sangat suka gitu. Dan ini kan mungkin bisa dibilang satu-satunya baru pertama romance sport yang gue temukan dan ceritanya bagus gitu. Makanya ini gue sangat menunggu animenya apakah eksekusinya bagus juga atau biasa aja atau malah menurut gue kurang, ya kita lihat nanti, tapi ini jadi yang paling gue antisipasi ya. Dan untuk yang terakhir yang nomor satu ini sequel. Baru nih ada sequel nih, yaitu sequelnya Shangri-La Frontier. Sebenarnya kalau misalnya ditanya alasannya kenapa, ya sudah terjawab di apa episode satu ya, season 3 kita ya, Iya, yang kita betul. ngebahas Shangri-La Frontier, bahwa gue menganggap ini adalah anime dengan genre video game terbaik untuk saat ini. Dan gue baca komiknya seru banget, apa, dan di yang season 2 ini adalah momen yang seru juga gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman nonton season satunya 13 episode pertama tuh ngerasa kayak ah ini mah biasa aja gitu kan, kayak dia grinding 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 gitu. Tapi mulai serunya itu pas di part 2 gitu kan. Si Shangri-La Frontier itu yang lawan pokoknya salah satu unique boss lah, gue lupa namanya. Wezermon. Pas lawan Wezermon tuh seru, itu udah mulai seru banget. Nah, ini di season 2 kalau gue berdasarkan komiknya itu juga makin seru nih si Shangri-La Frontier. Harusnya teman-teman yang emang nonton season satunya dan merasa Shangri-La Frontier ini menarik, harusnya season 2 akan merasa hal yang sama juga. Makanya gue sangat menunggu si Shangri-La Frontier season 2 ini. Oke, jadi itu ya tiga anime yang paling gua dan Seiyu antisipasi. Nah, tapi kita masih ada nih sebenarnya nih honorable mention ya. Dua anime lah masing-masing dari kita gitu kan. Yang sebenarnya mungkin ini anime bisa dibilang ditunggu tapi nggak terlalu berharap juga, atau mungkin ditunggu tapi bukan yang paling ditunggu gitu. Mungkin dari lu dulu, saya ada nggak untuk honorable mentionnya? Ada sih tadi ya bilangnya. Kalau gitu boleh boleh Oke, saya. Apa disebutkan dua judul anime yang jadi honorable mention terus kenapa gitu? oke. Yang pertama tuh ada ini judul yang kalau dari apa ya, kayaknya dari musim kemarin deh, ini judul yang paling sering banyak diomongin. Hmm. Bahkan Kevin Anggara pun ngomongin. Oh iya, Kayaknya lu tahu deh. apa Iya. tuh? Jadi ini ada Dandadan. Ah, tahu 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 tahu. Dan. Tapi gue ngikutin serinya Jadi, sih, cuma gue tahu karena itu katanya orang-orang bagus. itu. Gua pun berangkat dari situ. Hmm. Jadi kata orang-orang bagus terus bahkan Kevin Anggara ngomongin terus siapa gitu pokoknya banyak YouTuber kreator yang biasanya apa ya gak terlalu ngomongin anime manga tiba-tiba nyebut judul ini gitu dan kayaknya menarik dan Hmm. pas dicek ternyata emang kebetulan studionya gue suka yang garap tuh ada Sains Haru yang Hmm. secara apa ya secara visual tuh gue suka cara mereka menganimasikan ini sih apa ekspresi sama adegan karena gue nggak tahu di Dadadan bahkan gitu apa enggak cuman kalau di judul-judul sebelumnya tuh ada yang kesannya tuh apa ya gue lupa istilahnya ya penggambaran yang abstrak tapi punya pesan tuh apa ya lupa gue istilahnya. Hmm. Ya 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 ya. Cuman gue nggak tahu di Dadadan bakal gitu apa enggak dan terus pas dicek ternyata ini kayak seolah-olah mereka mainnya full apa ya full budget gitu. Gue Oh. ngecek ternyata yang ngisi suara ngisi apa lagunya ada Zutomayo. Hmm. Oh gue Zutomayo ini yang apa ya yang suka banyak banget karena dia bisa dibilang lagunya cukup populer gitu, walaupun buat gue sih nggak masuk ya Sutomoyo lagunya. Gue malah nggak tahu sih. Tapi kalau misalnya emang populer, ya bisa dibilang full budget ya. Mudah-mudahan sih nggak flop ya.
Terus, yang menarik lagi karena yang nulis skrip ceritanya, cerita untuk animenya tuh ini Hiroshi Saeko. Hmm. Dia yang nulis buat, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Ah, Vinland Saga, wah, Chainsaw Man. judul-judul terkenal ya itu anjir. Iya, udah wah kayaknya ini sih, cuman gue takutnya, apa ya, menaruh harapan cukup tinggi. Cuman pas kebetulan tadi, kan hari ini penayangan perdana di bioskop kan untuk 3 episode pertamanya Dandadan. Hmm. Dan gue ngecek story-nya dari Kevin Anggara, dari Eno Bening tuh mereka cukup puas sama 3 episode pertama dan kayaknya mungkin bagus sih gitu. Ya Mudah-mudahan cukup ya. menarik sih buat itu ya. Itu. Jadi yang pertama ada Dandadan. Terus yang kedua ada eh apa ya? Ini judulnya mau oh ini The Stories of the Girl Who Could Be a Magician. Nah ini gue lihat karena pertama kali lihat tuh kayak awalnya gue ngira ini sequelnya dari Little Witch Academia. Oh, Karena iya. secara Hmm. palet warnanya tuh mirip gitu. Tapi ternyata bukan. Cuman ternyata bukan. Ini tuh dia adaptasi dari novel. Yang novelnya gue nggak pernah dengar sama sekali. Hmm. Nah, kenapa gue masukin ini di honorable mention daripada judul-judul besar lainnya karena gue udah lama nggak nonton cerita yang School and Magic biasa sih. Kan kalau musim ini ada Wistoria kan. Cuman Wistoria tuh ada pedang sama naga pasti ada sih. Maksudnya lebih ke fantasi pada umumnya gitu. Dan gue tuh pengen nonton lagi yang benar-benar School Magic gitu. Jadi ya kayak Little Witch Academy aja emang. Perputarannya tuh cuman di lingkaran sihir. Kalaupun ada gadget ya tetap pakai sihir gitu, nggak ada perang pakai apa Pakai pedang pedang. ataupun pistol. Ah, iya Gitu iya. sih. Jadi ya gue masukin yang tadi apa Honorable singkatannya mention. honorable mention karena ya gue pengen nonton yang kayak Little Witch Academia tapi sampai sekarang nggak ada gitu dan pas lihat trailernya yang ini kayaknya oke gitu Hmm. sih. Itu kalau dari gue. Kalau dari lu gimana? Oke, dari gue ya. Gua ini salah satunya ada sequel lagi ya. Sequel yang pertama itu ada sequelnya Kamono Hasiron. Kenapa gue masukin honorable mention? Karena di satu sisi gue pengen ngikutin seri ini karena detektif, ceritanya detektif. Gue emang suka detektif gitu kan. Emang dari dulu gue suka cerita detektif. Waktu gue nonton yang season satu, gue cukup oke lah, cukup tertarik lah walaupun apa namanya awalnya tuh kayak agak nggak masuk akal lagi nih karena si Kamono Hashirone tuh kayak ada punya kekuatan gitu loh. Walaupun Mhm. emang dia dia kekuatannya tuh gimana jadi bikin dia kayak nggak sadar nyuruh pelaku pembunuh itu bunuh diri, ngebunuh dirinya sendiri. Nah, ya tapi ya gue masih oke lah itu kan kayak jarang-jarang istilahnya gitu kan. Jarang-jarang secara cerita detektif masih bisa gue terima gitu, masih oke dan ternyata pas ending season satu itu gue mungkin gak mau spoiler tapi ada hal yang membuat gue wah menarik nih gitu kan, menarik nih. Akhirnya kayak si villain utamanya pokoknya yang musuhnya itu muncul dan alasan kenapa si Kamono Hasiron di satu sisi dia deduksinya tuh sangat luar biasa gitu kan. Di sisi lain dia punya kekuatan yang tadi gue bilang itu kayaknya muncul di akhir season satu gitu. Apa mulai-mulai kelihatan backgroundnya atau alasannya kenapa tuh di akhir season satu tuh ada makanya gue oh kayaknya gue bakal tetap lanjut nih season 2 nih karena ya itu tadi karena karena pas di endingnya season satu tuh ada hal yang membuat gue menarik gitu, tertarik buat lanjut, tetap lanjut gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada Kimiwa Meido Sama. Kimiwa Meido Sama ini gue pernah baca komiknya. Dia itu romance komedi sebenarnya. Tapi mungkin gue sedikit
kasih tahu premisnya awal aja. Jadi si maidnya ini mantan assassin. Maidnya ini cewek. Dulu dia bekerja sebagai assassin. Assassin berdarah dingin lah. Sampai dijulukinya tuh apa ya, gue lupa gitu. Pokoknya ada hubungannya dengan es atau salju gitu kan. Saking berdarah dinginnya dia ngebunuh siapa aja gitu kan. Nah, ada kayak si bosnya dia itu atau tuannya dia itu kayak ngasih pesan terakhir bahwa apa, lu jadi mate gitu. Lu jadi mate ke si A, ke keluarga ini. Nah, jadi dia akhirnya dia merubah jadi mate. Dan waktu itu sih gue baca masih oke-oke aja, cuma udah lama banget gak gue baca lagi. Makanya ini masuk ke honorable mention gue, soalnya kalau gue lihat di daftar anime musim gugur sejauh ini cuma 5 judul yang tadi gue sebutin aja yang gue tertarik gitu. Makanya ini gue jadi masih belum yakin untuk yang Kimi wa Meido sama apakah akan gue tonton atau enggak. Tapi makanya gue masukin ke honorable mention karena gue cukup penasaran untuk gue coba tonton dulu paling nanti ketika udah tayang. Oke, gitulah kira-kira ya untuk anime yang paling kami antisipasi di musim gugur 2024. Dan mungkin bisa dilihat juga ya nanti postingannya di Instagram kalau misalnya judulnya kurang jelas, atau mungkin nanti kita tampilin ya judul-judulnya di video gitu kan. Karena ini akan tayang di YouTube. Nah, barangkali juga teman-teman ada yang emang kalian paling antisipasi di musim gugur dan berbeda gitu, berbeda sama kita, boleh silakan komen aja di bawah ya. Oke. Kalau gitu sampai di sini dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, terus juga follow Instagram di @pokashi.podcast. Di situ kami membagikan berita-berita yang menarik seputar budaya populer Jepang, dan Twitter juga ada walaupun masih belum aktif, tapi mudah-mudahan Oktober bisa gua aktifin lagi ya, atau ada di @pokashi_podcast. Terus juga jangan lupa dengerin dan follow Spotify kami, Pokashi Podcast, Apple Podcast juga ada. Dan pokoknya untuk video ini juga jangan lupa di-share dan dikasih like ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Gua Faiz Riunyan pamit bersama partner gua tentunya. Saya cabut. Oke. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye bye.